Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan al-haqq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhitung. Dan di antaranya kita diizinkan hari ini memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, guna dijadikan contoh dan tauladan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Semoga Allah selalu tanamkan keinginan dan berikan kekuatan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayatnya dan memahami sunnah Rasulnya, kemudian berpegang teguh kepadanya dalam menjalani kehidupan ini. Dan insya Allah dengan demikian kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Karena Rasulullah Muhammad SAW mengungkapkan, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya itu, tak akan pernah kamu sesat selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, ada satu doa yang sering mungkin kita ucapkan setiap selesai salat. Kita bermohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melihat kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Kita mohon kepada Allah kemampuan untuk melihat kebatilan dan menjauhi kebatilan itu. Doa yang kita arahkan kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batil warzuqna istinabah. Wahai ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, untuk ittiba akan kebenaran itu. Dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil itu batil, dan berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk menjauhinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, manakah kebenaran itu dan manakah kebatilan itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kebenaran itu hanya datang darinya. Dan sebagai orang yang beriman akan apa yang didatangkannya itu, Allah perintahkan sebenarnya kepada kita untuk tidak ragu-ragu akan apa yang telah diturunkannya itu. Dalam surah Al-Baqarah 147 Allah SWT katakan, al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka sekali-kali jangan kamu ragu akan kebenaran telah didatangkannya itu. Di ayat lain Allah katakan kepada kita, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Sekali-kali jangan kamu campur adukkan yang hak itu dengan yang batil, dan jangan pula engkau sembunyikan kebenaran itu
padahal kamu mengetahui itu benar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam era-era hari ini kebenaran bukan berpandukan kepada kebenaran yang hakiki itu kebanyakan, karena yang dianggap benar hari ini adalah apa yang cenderung mayoritas orang mengakuinya, menganggap itu benar, maka itu dianggap benar. Kalau semua orang mengatakan itulah benar, maka itu dianggap benar. Padahal Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 116 yang kita bacakan tadi, wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalaulah kamu dalam kehidupan ini hanya mengikuti suara mayoritas, kebanyakan opini orang, kebanyakan pilihan orang, kebanyakan pendapat orang, yudilluka an sabilillah, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Akan disesatkan dari jalan Allah. Allah jamin itu. Kalaulah kebenaran itu diletakkan pada suara terbanyak, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apakah kebenaran itu terletak di kemenangan, keberhasilan? Tidak jaminan juga. Allah tunjukkan dalam Al-Quran bahwa kemenangan dan keberhasilan belum tentu menjadi standar kebenaran, karena bisa jadi kemenangan atau kegagalan adalah ujian iman yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkiprah dalam hal itu. Karena Allah SWT katakan dalam surah Al-Ankabut, asiban nasu aisraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah menduga manusia itu dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan dirinya beriman dan dia tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga terungkaplah kemudian siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Maka bisa jadi kemenangan itu ujian, kekalahan itu juga ujian. Dengan kata lain kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kemenangan bukan standar kebenaran. Apa dalil Al-Quran yang menyatakan itu? Kalaulah kemenangan itu adalah standar kebenaran, kita tidak akan menemukan apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Nabi Zakaria itu digergaji, Nabi Yahya itu dipancung kepalanya. Nabi, oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, meletakkan kembali standar nilai kepada aturan yang benar dalam segala tingkatan dan panduan kehidupan. Ini adalah persoalan mendasar yang perlu kita kembalikan. Bagi seorang muslim, kita mengimani apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran adalah kebenaran yang telah diturunkannya, petunjuk yang telah diturunkannya, pembeda yang telah diturunkannya, mana yang hak, mana yang batil. Berulang dalam Ramadan disampaikan muballigh kepada kita di mimbar ini mungkin, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk untuk manusia, dan dalam Al-Quran itu juga penjelasan dari petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan itu, tafsir ayat bil ayat ketika kita memahami Al-Quran.
Dan yang ketiga, Allah katakan Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Kalaulah sekarang yang hak yang batil itu tersamar, kalaulah sekarang hak yang batil itu tidak dikenal lagi, bisa jadi karena kita tidak menggunakan waktu yang banyak untuk membaca Al-Quran, untuk mempedomani Al-Quran, sehingga aturan-aturan Al-Quran itu tersamar, bahkan tak ada dalam memori kita. Dan ini memang merupakan proyek strategis dari orang-orang yang tidak menginginkan Islam itu kembali bercokol dalam sanubari kita, dengan berbagai macam program yang menjauhkan kita dari Al-Quran itu. Apakah melalui musik, apakah melalui goyang-goyang, apakah melalui tontonan, apakah melalui olahraga, yang semuanya itu bisa tercantum di Android yang hari ini kita pegang mungkin. Sehingga tak jarang, karena tidak tahu aturan bahwa ketika khatib sedang khutbah, maka kewajiban jemaah itulah menyimak dan mendengarkannya. Jangankan berbuat yang lain-lain, menegur kawan sebelah saja bisa mengurangi fadilah Jumat. Tapi karena tidak tahu mana yang benar yang salah lagi, orang enak-enak saja pada waktu Jumat ini baca WA, baca pesan. Bukan hanya di kampung-kampung, bukan hanya di masjid-masjid seperti ini, malah di masjid kampus sendiri, mahasiswa, pimpinan jurusan, pimpinan fakultas, bahkan pimpinan universitas, ketika khatib khutbah, ketika ada kultum, mereka asik dengan WA-nya, pesan. Dia batalkan seluruh fadilah Jumatnya, dia batalkan seluruh fadilah ibadahnya dengan menonton sesuatu yang sebenarnya itu terlarang di waktu khutbah sedang disampaikan. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kebenaran itu datangnya dari Dia, dan kita diminta untuk tidak ragu akannya. Di saat hari ini kita ragu, kita tinggalkan, mungkin lantaran karena kita tidak mau lagi membaca ini. Mari kita bertanya masing-masing pada diri kita, berapa waktu yang kita gunakan membaca ini sehari, atau mendengarkannya lengkap dengan terjemahannya. Kita khawatir dengkapan seorang ulama pada masa lalu, suatu masa Islam hanya akan tinggal nama dan Al-Quran hanya akan tinggal tulisan. Kapan itu terjadi? Bila umat Islam tidak tahu lagi Islam itu apa, dan umat Islam tidak mau membaca lagi Al-Quran itu isinya apa. Padahal kaum muslimin jamaah-jamaah rahimakumullah, standar berimannya kita dengan Al-Quran ini, kalau kita kembalikan kepada aturan Allah, adalah membacanya dengan sebenar-benar membacanya. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami turunkan kepada di kitab, ini Al-Quran, mereka sebenar-benar membaca dengan sebenar-benar membacanya, maka mereka itulah orang yang beriman dengan Al-Quran itu.
Semoga Allah izinkan kita meningkatkan kualitas iman kita dengan Al-Quran dengan meluangkan waktu membacanya, memahami terjemahannya, mencoba menghafalkannya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Wa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Doa kita kepada Allah salah satu di antara yang mungkin kita wiridkan setiap selesai salat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batil warzuqna istinabah. Wahai ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Doa itu akan makbul, akan diperkenankan Allah insyaallah dengan upaya kita memahami kebenaran yang diturunkannya. Bukan hanya sekedar membacanya, tapi memahaminya. Menghafalkannya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batil warzuqna istinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannataka ma'al iman. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Radhiyallahu akbar. Aqimis shalah.